Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dapur Alfiah. Di video kali ini saya akan bagikan resep roti lembut, enak banget, wangi banget dengan campuran santan dan isi gula merah. Ini adalah roti gula merah dengan santan ya. Aromanya sangat wangi dan khas banget buat teman-teman yang tertarik untuk simak resepnya. Silahkan tonton videonya sampai selesai. Tanpa perlu harus menunggu lama, langsung saja kita ke bahan-bahan dan cara buatnya ya. Bahan pertama yang perlu disiapkan di sini ada 250 gram gula merah dan 65 ml santan instan. Saya menggunakan santan kara. Selanjutnya gula merah tadi akan saya serut menggunakan parutan keju ya teman-teman. Ini gunanya supaya setelah diserut menggunakan parutan keju nanti gampang untuk kita bentuk gula merahnya sebagai isian dari rotinya. Di video sebelumnya saya buat roti isi gula merah dengan digoreng. Kali ini saya akan bikin roti gula merah dipanggang ya teman-teman di oven tangkring. Selanjutnya ambil 3 sendok munjung dari gula merah sekitar 80 gram. Kemudian campurkan bersama gula pasir 1 sendok makan munjung. Kemudian campurkan santan instan atau santan kara ya teman-teman, campurkan dan larutkan bersama gula merah sampai dengan larut. Kita kocok dan kita aduk dengan menggunakan sendok. Pastikan gula merah yang dikocok dengan santan tadi tidak ada yang bergerindil lagi. Kemudian setelah larut campurkan air, tambahkan air sekitar 5-6 sendok makan atau kurang lebih 60 ml. Jadi total air bersama santan tadi sekitar 120 ml. Kemudian kita masukkan ke dalam mangkok adonan. Kita kocok-kocok kembali dengan menggunakan sendok. Jika masih ada butiran-butiran gula merahnya, setelah itu masukkan ragi instan sebanyak 1 sendok makan rata ke dalam campuran gula merah dan santan tadi. Ini dilarutkan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya akan saya diamkan supaya terlihat raginya aktif. Tapi teman-teman jika yakin raginya masih bagus, boleh langsung dicampurkan tepung terigunya ya. Nah, setelah didiamkan kurang lebih 5-7 menit, ini sudah berbuih ragi instannya, pertanda raginya masih bagus. Selanjutnya masukkan 1 butir telur utuh dan 1 saset atau sekitar 40 gram susu kental manis. Selanjutnya ini diaduk merata sampai telurnya tadi pecah ya. Diaduk-aduk menggunakan balon whisk. Untuk selanjutnya kita akan tambahkan tepung terigunya sekitar 300 gram sampai 320 gram. Sesuaikan dengan banyaknya air yang disediakan tadi ya. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Kita akan aduk-aduk terlebih dahulu. Selanjutnya ini akan saya mixer. Jika sudah diaduk-aduk seperti ini dan sudah tercampur seperti ini, jika kita menggunakan hand mixer akan lebih mudah, dan jika tidak ada mixer, teman-teman boleh lanjutkan dengan menguleninya dengan tangan ya. Selanjutnya ini di mixer kurang lebih sekitar 1 menit saja, hanya sampai tercampur.
Dari bahan-bahan yang masih keringnya ini kita mixer supaya tercampur merata. Gunakan kecepatan rendah saja terlebih dahulu ya. Sambil bagian sisi-sisinya dirapihkan supaya nantinya tidak ada bahan yang membuat rotinya tidak mengembang ya. Selanjutnya ini dimatikan mixernya setelah setengah kalis. Kemudian ditambahkan margarin sekitar 30 gram atau 1 sendok makan munjung dan tambahkan sedikit garam. Lalu ini dimixer kembali dengan kecepatan tinggi. Ini kurang lebih sekitar 2 menit saja sampai tercampur margarinnya. Kita matikan mixernya setelah 2 menit. Ini tekstur adonannya, teman-teman bisa lihat sendiri masih terlihat lembek dan lengket ya. Tapi jika teman-teman menemui kondisi adonan seperti ini, jangan bingung atau jangan ditambahkan bahan apa-apa lagi. Ini akan kita atasi dengan cara seperti ini. Letakkan di atas alas kerja yang sebelumnya dilumuri sedikit-sedikit tepung terigu tipis-tipis. Jika dipegang masih lengket seperti ini, kita boleh menggunakan centong atau spatula seperti ini, diaduk-aduk dulu seperti ini sambil sedikit-sedikit ditaburi dengan tepung ya, sampai lengketnya berkurang. Kemudian ini diistirahatkan kurang lebih 30 menit. Setelah diistirahatkan kurang lebih 30 menit, ini sudah mengembang, tapi ini masih terlihat sangat lembek ya teman-teman. Tadi mungkin saya menambahkan airnya tadi cukup banyak, jadi ini agak lembek, tapi tidak apa-apa. Adonan yang lembek seperti ini biasanya akan menghasilkan roti yang lembut ya. Kemudian kita selanjutnya, ini adonan rotinya terus saja dilumuri sedikit-sedikit terigu dan dirapikan seperti ini sampai dipastikan tidak lengket lagi di tangan. Nah, ini sudah tidak lengket lagi. Kemudian kita akan bagi sesuai dengan keinginan kita ya. Tapi jika teman-teman ada untuk lebih seragam, boleh gunakan timbangan. Tapi jika tidak ada, seperti saya kira-kira saja. Ini akan saya bagi adonannya dari resep tadi. Saya akan bagi menjadi 12 bagian. Nah, jika di tahap untuk membulat-bulatkan masih tetap lengket, terus saja dilumuri sedikit-sedikit tepung tangan dan adonannya, dibulat-bulatkan sampai dengan selesai. Setelah selesai, kemudian ditutup dan diistirahatkan 5 menit saja. Selanjutnya ambil satu bagian adonan, ini dipipihkan, dihilangkan dulu udara yang ada di dalam adonannya menggunakan rolling pin atau pipa kecil yang seperti saya gunakan. Kemudian ambil gula merah yang telah diserut tadi, dipilih secara memanjang dan kita letakkan di ujung adonan, dan usahakan ujung adonan agak tebal sedikit ya. Setelah itu dilipat, kemudian diberi garis-garis seperti ini, seperti kita mau bikin roti goreng atau roti wall roll bread ya. Kemudian ini digulung seperti ini, lalu dicubit bagian belakangnya, dirapihkan. Selanjutnya ulang kembali hal yang sama, ambil satu bagian adonan, dipipihkan dengan menggunakan rolling pin secara lonjong seperti ini, agak memanjang sedikit ya teman-teman. Dan usahakan bagian ujungnya yang kita akan letakkan gula merah agak tebal sedikit.
Kemudian ambil gula merahnya, dipilih seperti ini, lalu dilipat dan ditekan-tekan supaya tidak keluar isi gula merahnya. Lalu diberi garis-garis halus seperti ini. Mudah banget ya. Lalu digulung seperti ini. Rapikan bagian bawahnya. Lalu kita letakkan. Lakukan semuanya sampai dengan selesai ya. Setelah dipipihkan seperti ini, lalu diberi isian gula merah yang telah disuruh tadi. Ini dipanjangkan, dipilih seperti ini. Diletakkan di ujung adonan dan usahakan ujung adonan itu agak tebal sedikit, lalu dilipat dan diberi garis-garis seperti ini. Nah, ini dia sudah selesai. Saya lipat dan gulung seperti ini ya. Langkah selanjutnya, ambil loyang. Saya menggunakan loyang ukuran 20 x 20 cm, loyang datar persegi 4 sama sisi. Ini kita olesi dengan margarin setiap sudutnya, supaya nanti ketika meletakkan rotinya dan sudah matang tidak lengket. Lalu kita letakkan seperti ini posisinya. Dua baris, satu barisnya ada 6 biji ya teman-teman. Nah, sudah selesai. Dimasukkan ke loyang, lalu ditutup dengan plastik dan ditutup lagi dengan tutup panci. Ini akan saya istirahatkan kurang lebih 1 jam. Nah, setelah kurang lebih 1 jam diistirahatkan, ambil susu cair ya teman-teman. Bagian atasnya kita olesi dengan susu cair. Beri semuanya bagian atasnya dengan susu cair sampai dengan selesai. Jika sudah selesai, permukaan rotinya diolesi dengan susu atau dengan susu cair. Kemudian kita beri hiasan di atasnya dengan menggunakan wijen putih. Posisinya seperti ini. Tidak semua saya kasih ya, tapi saya beri 2 baris seperti ini secara memanjang lurus, atau sesuaikan dengan selera teman-teman seperti apa dikasih wijennya, mau semuanya juga boleh ya. Lakukan semuanya sampai dengan selesai diberi wijen putih. Nah, ini dia sudah selesai ya. Selanjutnya masukkan ke dalam oven. Sebelumnya sudah dipanaskan menggunakan api sedang ke kecil, karena saya posisi oven tangkringnya tidak memakai gancalan ya teman-teman, jadi gunakan api sedang cenderung kecil. Letakkan di rak bawah kurang lebih 30 menit dan di rak atas kurang lebih 15 menit untuk mendapatkan settingan api atas. Nah, ini dia hasilnya, sudah matang roti santan gula merah. Selanjutnya kasih olesan menggunakan margarin dan susu kental manis. Dioleskan di bagian permukaan rotinya supaya rotinya semakin mengkilap, lembut dan terlihat makin enak.
Selanjutnya ini keluarkan dari loyangnya seperti ini. Nah, ini bagian bawahnya terlihat ya, gula merahnya sedikit keluar. Nah, ini dia untuk hasil akhirnya seperti ini. Cantik banget, terlihat enak banget, menggugah selera. Nah, ini dia bagian dalamnya. Roti gula merahnya sangat lumer, wangi banget. Buat teman-teman yang tertarik dengan resep ini, silahkan. Ini mudah banget dipraktekkan dengan bahan-bahan yang sangat murah dan ekonomis. Ada di sekitar kita ya, tidak perlu jauh-jauh cari bahan-bahannya. Oh ya teman-teman, untuk menjawab semua pertanyaan teman-teman di video sebelumnya, ada yang menanyakan suhunya berapa. Saya tidak menggunakan suhu pengukur panas. Saya hanya menggunakan filling saja, menggunakan api sedang ke kecil. Tapi jika teman-teman menggunakan api sedang ke besar, itu perlu pakai ganjalan oven tangkringnya ya, menggunakan batu bata atau alat penyangga oven tangkring. Tapi memang untuk pastinya teman-teman gunakan saja ya alat pengukur suhu. Tapi saya kira-kira ini kurang lebih 180 derajat Celcius. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba ya. Semoga berhasil.